Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Safira Amalisa Dana, Lalu saya Bani Gaya Kacatra, Sesega Gunawan. Dan saya Putu Michael Jahantio. akan memaparkan materi implementasi virtual reality pada kegiatan perkuliahan untuk memenuhi tugas besar pengganti UAS, mata kuliah literasi teknologi. Untuk Bani, kami persilahkan. Terima kasih Safira. Untuk pokok bahasan yang kita bahas pada pemaparan materi kali ini meliputi apa itu virtual reality, lalu ada kelebihan dan kekurangan virtual reality, lalu ada implementasi virtual reality pada kegiatan perkuliahan, lalu ada tujuan implementasi virtual reality pada kegiatan perkuliahan, lalu ada target implementasi virtual reality. Yang pertama, apa itu virtual reality? Virtual reality atau yang sering dikenal dengan sebutan VR adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada dalam lingkungan tersebut. Melalui alat berbentuk seperti kacamata virtual reality, pengguna dapat berinteraksi dengan dunia yang semu dan mendapatkan umpan balik yang seolah-olah nyata, baik secara fiksi maupun fisik. Lalu ada kelebihan virtual reality. Yang pertama, memudahkan satu kegiatan. Contohnya itu adalah pelatihan militer. Lalu ada menjadi sarana hiburan. Yang ketiga, dapat menjadi strategi marketing sebuah perusahaan. Lalu ada kekurangan virtual reality. Yang pertama, terjebak pada dunia fiksi dan semu. Yang kedua, memicu sifat individualisme. Yang ketiga, ada penurunan kondisi fisik dan mental jika pemakaian berlebihan. Selanjutnya akan dibahas oleh Ya, terima kasih Bani. Jadi, apa saja sih implementasi virtual reality yang bisa digunakan pada kegiatan perkuliahan? Jadi, salah satu penggunaan virtual reality pada kegiatan perkuliahan dapat berupa bantuan bagi mahasiswa untuk berlatih dan meningkatkan kemampuannya dalam berbicara di depan umum untuk meningkatkan produktivitas dan pemahaman suatu materi. Pada kesempatan kali ini, kami mengambil sebuah contoh untuk mengimplementasikan virtual reality dengan mensimulasikan suatu keadaan di mana mahasiswa berada di depan banyak penonton dan sedang melakukan pemaparan suatu materi. Simulasi ini bertujuan untuk mematangkan persiapan yang dilakukan oleh mahasiswa, agar pada saat mahasiswa melakukan pemaparan materi secara langsung, mahasiswa dapat lebih siap dan lebih matang dalam melakukan pemaparan materi tersebut. Simulasi yang dilakukan dapat disesuaikan dengan keadaan yang akan dilalui oleh mahasiswa. Keadaan tersebut dapat berupa presentasi di depan kelas, menjadi MC dalam sebuah acara, mengikuti sidang skripsi, hingga melakukan simulasi interview kerja untuk menyiapkan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja. Kemudian, simulasi yang dapat dilakukan dalam beberapa tahapan, mulai dari tahapan di mana mahasiswa hanya berdiri seorang diri di depan panggung, kemudian penonton dapat ditambahkan sedikit demi sedikit, seiring dengan tumbuhnya rasa percaya diri yang dalam diri mahasiswa, hingga tahapan di mana mahasiswa dapat berdiri di depan ribuan bahkan jutaan penonton dengan lebih percaya diri dan memaparkan materi secara lebih lancar. Ya, jadi apa saja tujuan yang ingin kami capai dari implementasi VR ini pada kegiatan perkuliahan? Jadi yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berbicara di depan umum. Kemudian yang kedua, membiasakan mahasiswa dalam berbicara di depan umum. Yang ketiga, untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan kampus. Yang keempat, meningkatkan kemungkinan mahasiswa untuk menang dalam sebuah kompetisi. Kemudian yang kelima, untuk mempersiapkan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja. Selanjutnya, saya serahkan kepada Pak Viro. Terima kasih, Theo. Berikutnya ini ada target implementasi VR. Target dari implementasi VR ini itu dapat dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu 1. Mahasiswa yang merasa kurang percaya diri dan ingin untuk meningkatkan kemampuan untuk berbicara di depan umum atau public speaking. Yang kedua ada mahasiswa yang akan mengikuti kompetisi. Yang ketiga ada mahasiswa yang ingin menjadi master ceremony atau pembicara dalam sebuah webinar atau seminar sehingga tidak gugup pada saat acara berlangsung. Dan yang keempat ada yaitu mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Next slide. Dari segala hal yang saya dan teman-teman saya simpulkan, kesimpulannya adalah VR merupakan suatu bukti kemajuan teknologi yang diharapkan dapat membantu dalam memecahkan berbagai halangan-halangan yang dirasakan oleh manusia
Dengan menggunakan alat berbentuk seperti kacamata VR, pengguna dapat berinteraksi dengan dunia semu dan mendapatkan umpan balik yang seolah-olah nyata, baik secara fisik maupun secara fiksi. Pengguna VR pada kegiatan perkuliahan merupakan salah satu permanfaatan kemajuan teknologi. Dengan adanya VR, mahasiswa akan terbantu dalam berlatih dan meningkatkan kemampuannya dalam berbicara di depan umum, meningkatkan produktivitas, dan pemahaman suatu materi. Sekian dari kami, semoga dapat terrealisasikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.